Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ya, itu betul sekali dan saya menolaknya. Saya memutuskan tidak pergi karena saya mencintai Inter. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Ausilio karena dia tahu apa yang saya pikirkan, yaitu saya ingin bertahan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini, seperti biasanya, gue akan nyerewetin berita-berita terhangat dari klub kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama, Tajon Buchanan, winger asal Kanada, akhirnya resmi berseragam biru hitam ya teman-teman. Sudah ada foto dia ya, dengan background lemari trofi. Ini artinya sudah resmi lah, nggak kayak waktu zaman Samardik, dia datang mau cek medis, kemudian kita sudah euforia, tahu-taunya gagal. Nah, yang untuk satu ini sudah resmi dan bahkan kita sudah tahu juga ya, dia akan mengenakan jersey bernomor punggung 17. Akan tetapi teman-teman, entah deh dia akan dipanggil atau tidak untuk partai melawan Verona karena artinya dia belum latihan sama sekali. Kemudian lanjut berita berikutnya, Fabrizio Romano mengatakan Lucien Agome here we go to Sevilla. Statusnya pinjaman dengan opsi membeli di musim berikutnya. Nah, menarik ya teman-teman, Romano menegaskan bahwa Inter akan tetap terus memaintain buyback clause alias tetap percaya ke Agome tidak akan menjual secara permanen. Flashback sedikit teman-teman, Agome itu kita dibeli oleh Inter tahun 2019 dari FC Souk. Waktu itu kita bersaing dengan Munchen dan Barcelona bahkan. Kita beli dengan harga 4,5 juta. Akan tetapi sama sekali tidak pernah bermain reguler di tim utama ya. Bahkan sudah dipinjamkan sebanyak 3 kali. Nah, di awal musim ini Inter menolak banyak tawaran ya untuk Agome. Inzaghi memproyeksikan Agome bisa menjadi rotasi atau backup bagi 3 gelandang utama Inter. Tetapi nyatanya sampai dengan paruh musim ini Agome cuma tampil sekali, itu pun ketika kita sudah membantai, sudah menang telak atas Fiorentina. Tapi gila juga ya teman-teman, Inter sangat percaya pada Agome, bolak-balik di sekolahin dan tidak juga menunjukkan performa gemilang, tetapi tidak kunjung dijual secara permanen. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah sebaiknya ya udahlah kita jual aja, lumayan, siapa tahu kita bisa dapat 4-5 juta, atau ya udah kita pertahanin? Karena kalau dilihat dari sisi usia, dia saat ini usianya 21 tahun. Sama dengan usianya Aslani ya. Aslani sudah membela Inter walaupun bukan jadi pemain utama, tapi setidaknya dia sudah bermain di partai-partai penting. Dan kalau di usia 21 tahun, Bastoni bahkan sudah menjadi pemain inti di skema 3 backnya Conte ketika membawa Inter Scudetto. Ya, semoga kepercayaan Inter terhadap Agome terbayar ya teman-teman. Mungkin Inter ini belajar dari case-nya Di Marco. Kita berulang kali juga menyekolahkan Di Marco dan sekarang dia berhasil menjadi pemain utama di sisi kiri kita. Nah, ini setelah kepergian Agome, berarti tugas dari Marotta dan Ausilio adalah mencari peminat bagi Sensi. Sejauh ini dari banyak media mengatakan bahwa Marotta Ausilio kesulitan mencari pembeli bagi Sensi. Mungkin klub-klub lebih memilih menunggu 6 bulan lagi ya, Sensi akan pergi secara gratis. Tetapi dari sisi Inter sangat butuh melepas Sensi karena uang dari hasil melepas Agome dan Sensi bisa untuk merekrut striker kelima. Sejauh ini sih Di Marzio mengatakan bahwa Sassuolo berminat untuk meminang Sensi. Lalu lanjut berita berikutnya teman-teman. Masih dari bursa transfer, kali ini dari Thiago Jallo, pemain yang konon sudah dipantau oleh Inter sejak 2-3 musim yang lalu. Karena Marotta dan Ausilio menilai bahwa Thiago Jallo adalah sosok yang tepat untuk menggantikan posisinya Skriniar. Nah, kemarin, ini sangat hangat diberitakan oleh berbagai media. Juve siap membajak Jallo dari Inter. Menurut La Gazzetta, Juve dan Lille sudah sepakat transfer 3 juta untuk mendatangkan Jallo di bulan Januari ini. Nah, saat ini situasinya adalah Lille sedang meminta Jallo agar menerima tawaran kontrak dari Juventus. Karena teman-teman, Thiago Jallo sendiri sudah punya kesepakatan personal ya dengan Inter, kontrak selama 5 tahun dan akan bergabung secara gratis di akhir musim nanti. Nah, sekarang berarti bola panas ada di tangan Thiago Jallo ya. Silahkan memilih apakah memilih kontrak dari Juventus atau ke Inter. Kalau menerima Juventus ya berarti pindahnya di bulan Januari ini
ini dan klub dia bernaung saat ini, Lille akan mendapatkan uang 3 juta. Akan tetapi berita dari Thiago Jallo bukan cuma berhenti di situ teman-teman, karena menurut Di Marzio, selain Inter dan Juventus, Atletico Madrid juga tertarik mendatangkan Thiago Jallo. Wah, kalau udah Atletico nih punya sumber uang lebih banyak, saingan Inter berarti akan jauh lebih sulit lagi. Kemudian berita yang berikutnya, beberapa hari yang lalu ada interview eksklusif ya antara La Gazzetta dengan Mkhitaryan, dan kemudian ada antara Calhanoglu dan juga Sport Mediaset. Nah, ini gue akan bacain statement-statement menarik. Yang pertama dari Calhanoglu teman-teman. Dia ditanya oleh jurnal Sport Mediaset, apakah benar Anda di awal musim ini mendapatkan kontrak besar, mendapatkan tawaran besar dari klub Arab Saudi? Calhanoglu menjawab, ya, itu betul sekali dan saya menolaknya. Saya memutuskan tidak pergi karena saya mencintai Inter. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Ausilio karena dia tahu apa yang saya pikirkan, yaitu saya ingin bertahan. Ketika tawaran itu datang, saya langsung memberitahu klub dan saya mengatakan ke Ausilio bahwa keputusan ada di tangan Anda. Akan tetapi dari saya pribadi memilih Inter. Kemudian teman-teman, jurnalisnya juga bertanya ke Hakan Calhanoglu, meminta pendapat Calhanoglu tentang kepergian dia dari AC Milan menuju Inter. Calhanoglu menjawab begini, semua orang mengira saya pergi ke Inter karena soal uang, tetapi uang bukanlah segalanya. Hal terpenting bagi saya adalah merasa penting, merasa memiliki peran yang vital, dan itulah yang saya rasakan di sini. Fans Rossoneri bilang saya mengambil keputusan yang salah, mengingat kami Inter kalah di Liga di tahun 2022 dan mereka mendapatkan Scudetto. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka, namun dengan kesabaran kita lihat saja nanti. Wah, mantap. Calhanoglu sangat optimis, sepertinya kita akan mendapatkan bintang kedua. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret, tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya, di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah wawancara Mkhitaryan dan La Gazzetta, teman-teman. Jurnalisnya nanya begini, apa pendapat Anda tentang Juventus yang mengatakan bahwa target mereka musim ini cuma 4 besar? Mkhitaryan menjawab, sudah jelas itu hanyalah sebuah strategi. Mereka ingin memberikan tekanan kepada kami dan bahkan AC Milan. Tetapi saya yakin mereka juga mengincar Scudetto. Lalu Mkhitaryan menambahkan, setiap pihak memainkan perannya sendiri, memainkan strateginya sendiri, tetapi kita bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian jurnalis La Gazzetta meminta pendapat Mkhitaryan tentang lini tengah Inter yang konon salah satu terbaik di Eropa. Mkhitaryan menjawab begini, kami memang memiliki lini tengah yang kuat, kami salah satu yang terbaik di Eropa. Semua orang membicarakan saya, Calhanoglu dan Barella. Akan tetapi rahasia lainnya adalah jika orang lain yang memainkan posisi kami seperti Klaassen, Sensi, dan Fratesi, kita Inter akan sama kuatnya. Lalu jurnalisnya bertanya lagi ke Mkhitaryan, hal apa yang ada dalam diri Barella dan Calhanoglu ingin Anda miliki, ingin Anda curi? Kemudian Mkhitaryan menjawab, saya tidak ingin mencuri atribut, tidak ingin memiliki atribut yang dimiliki oleh pemain lainnya. Karena justru keberagaman kamilah yang membuat Inter menjadi indah. Bahkan kami terus menjadi lebih kuat ketika bermain bersama karena kami menyadari bahwa kami adalah pemain yang berbeda dan saling melengkapi seperti sebuah teka-teki. Kemudian Mkhitaryan terakhir ditanya bagaimana pendapat dia tentang Fratesi. Mkhitaryan menjawab, Davide adalah pemain yang sangat kuat. Saya turut menyesal dia jarang mendapatkan menit bermain, tetapi dia harus tahu betapa pentingnya tujuan bersama, tujuan tim. Dan hal lainnya yang harus dia ketahui adalah dia adalah pemain yang memiliki bakat dan dalam waktu cepat atau lambat dia akan menjadi pemain masa depan bagi Inter.
Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet